Saya Edi Suhardi dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Wah, Pak Edi ya? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Wow, dari kementerian ini baru touchdown di Batam hari ini tadi? Itu baru hari ini nyampe di Batam ya? Tadi siang kita baru sampai. Baru tadi siang nyampe di Batam ya? Belum ada kemana-mana, langsung ke Pro 2 dulu? Atau udah pernah? Udah pergi? Kita check-in dulu lah. Oh, check-in dulu, oh iya benar-benar ya, iya. Oke, ada Pak Edi, berikutnya ada siapa? Oke, saya J.A. Moko, saya sutradara, produser, penulis yang domisili di Batam. Domisili Kota Batam. Waduh, ini Pak J.A. Moko ya di sore hari ini. Dan terakhir kita juga ada kehadiran dari nama saya Yan Wijaya. Saya dari Demi Film Indonesia. Sebuah konten yang khusus membahas tentang film-film Indonesia. Oke, jadi memang kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi, kemudian Pak J.A. Moko dan juga Pak Yan Wijaya ya di sore hari ini mengenai perfilman Indonesia seperti itu ya. Oke, jadi memang di sore hari ini tahun Pro 2 special occasion banget ya. Jadi memang akan hadir nanti kurang lebih ada 3 sekolah di Kota Batam, ada SMK Negeri 5, SMK 7 ya, kemudian SMA 8 yang memang akan digelar mulai hari besok ya. Bincang-bincang Sinema Filmmaker Goes to School 2023 Batam jadi kota terakhir setelah Makassar, Pangkal Pinang dan juga Samarinda. Dan memang di Kota Batam sendiri hadir Pak J.A. Moko sebagai filmmaker yang sudah punya karya 2 negara Indonesia Singapura yang memang akan dirilis di JAFF NEPEC Jogja. Betul ya. Dan acara ini difasilitasi Kemendikbud, Ristek, PMM, tidak hanya sosialisasi makin cinta film nasional, juga memperkenalkan 30-an karir di industri perfilman kepada para pelajar. Wow. Ini kurang lebih kalau lihat dari rundown-nya itu mulai hari esok ya. Oke. Mungkin yang pertama sekali Pak Yan Wijaya dari Demi Film Indonesia. Ya. Apa yang memang menjadi tujuan utama dilaksanakannya program ini? Tujuan utama kami jelas sekali bahwa kami ingin membangkitkan semangat mencintai film Indonesia dan juga menumbuhkan bakat-bakat baru SDM ya, karena kami percaya sekali banyak anak-anak kelas 12 khususnya SMA ya yang memang berbakat di dunia film dengan membuat film-film pendek misalnya ya. Dan dari situ akan tumbuh berkembang bakat-bakat baru di dunia film, baik sebagai penulis, maksudnya penulis skenario, ya, dan di dunia film bukan cuma sebagai pemain, ya, tetapi yang ada di belakang layar, di belakang kamera. Contohnya adalah sutradara, penulis skenario, DOP, direktur fotografi, penata musik, penata lagu, dan banyak sekali dari Festival Film Indonesia yang kemarin saja ada 19 kategori yang dapat piala Citra. Dari situ selain aktor dan aktris ada banyak sekali profesi yang bisa ditekuni di dunia film pada masa kini. Dan pada masa kini semua orang mampu membuat film. Omong dengan kata mudanya aja, dengan handphone pun bisa membuat film. Betul. Itulah. Tetapi kalau mengandalkan dari honorarium aja, itu cukup untuk sebuah cita-cita ya bahwa ngomong kosong misalnya punya mobil atau punya rumah itu mampu. Oke, artinya memang bisa menjadi mata pencaharian. Mata pencaharian yang lebih dari layak. Wah, ini sangat menarik sekali gitu ya. Yang mungkin semua orang tidak mengetahui bahwa memang ternyata ada di karya-karya tersebut seperti itu. Oke, kita coba ke Pak J.A. Moko seperti itu ya. Batam sendiri ini ya. Tadi udah Pak Yan sampaikan bahwa memang ternyata ada karir-karir seperti yang bisa diambil alih oleh anak muda seperti itu ya. Nah, Pak J.A. Moko melihatnya seperti apa? Memang benar sih. Cuma di Batam ini kan iklim industri film belum seramai di Jawa ya, kayak Jakarta, Jogja atau Bandung gitu. Di sini memang ada satu studio film ya, tapi mereka kan biasanya dari pesanan dari luar gitu. Nah, lebih memproduksi dari ini. Hanya produksinya saja seperti itu ya. Kalau saya sendiri kan lebih ke lebih ke indie gitu ya. Mulai merekrut kawan-kawan yang punya passion di film, dan di situ kita coba mengembangkan industri film di Batam sendiri. Dan saya sendiri udah dari tahun 2016 dari film pendek, dan di situ kita juga udah mulai mencetak istilahnya sumber daya manusia yang melek di film gitu. Kita
dan sumber daya manusia kita udah banyak yang ternyata udah masuk industri. Oke. Dan sekarang banyak syutingan di Jakarta juga, ikut Hanung gitu, walaupun Oke. ya walaupun itu bukan yang istilahnya sutradara atau ini ya, Iya. dan itu masih kru kru di belakang layar. Betul. Tapi di situ dia udah bisa berkembang juga. Berkembang seperti itu ya, belajar dengan lingkungan yang cukup besar seperti itu ya. Nah, kalau Pak Jaya Moko sendiri melihat gitu ya, yang memang disampaikan oleh Pak Ian tadi bahwa memang ini menjadi sebuah peluang besar gitu untuk anak muda seperti itu. Kalau Batam sendiri seperti apa nih, Pak Jaya Moko? Kalau di Batam sendiri sekarang udah mulai rame Ya. udah mulai bergeliat. Kemarin kebetulan baru tercetus juga BAFA, Batam Film Association, dan kebetulan saya wakil ketuanya di situ. Wow, oke. Dan saya memperkenalkan ini. Oke, boleh. Iya. Jadi di situ banyak kawan-kawan ternyata dari komunitas-komunitas kecil perfilman ya, yang kita rekrut, dan lumayan ada sekitar 70 orang yang ternyata berminat gitu. Oke. Di situ, dan anggota kita sekarang masih recruiting, dan di situ kita mencoba untuk menggali potensi teman-teman anak-anak muda dari kalangan yang mungkin ada yang dari masih kuliah, ada beberapa yang udah profesional juga, dan beberapa kawan-kawan yang ternyata sedang kuliah juga, ada yang di JAV, di ISI, mereka bantu gitu. Mereka support kita karena kita pingin Batam punya industri sendiri gitu, karena letak strategis Batam ini kenapa nggak bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Nah, dan dari situ saya berpikir juga, saya sendiri udah mulai berjejaring gitu ya, nggak cuma di Batam, tapi saya ada jejaring di Singapura, Malaysia, dan ini poin plus buat Batam sebenarnya. Tentunya tidak hanya untuk mengenalkan bahwa ada profesi-profesi perfilman yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak didik kita yang nanti akan kita serta di SMA maupun di SMK, tapi juga bagaimana tentunya kita memberi semacam pemahaman bahwa bahwa film itu juga merupakan media pembelajaran. Di samping itu juga tentunya film ini kan juga banyak diproduksi tidak hanya di kita tapi di luar. Nah, ini bagaimana sih kita memproduksi film ini bisa mengangkat muatan lokal. Nah, ini kan penting sekali gitu. Sehingga mereka juga tidak hanya fungsi film itu hanya tidak sekedar hiburan atau industri kreatif, tapi juga ada fungsi-fungsi pendidikan dan kebudayaan di situ. Nah, oleh karena itu dan juga ada beberapa teman-teman yang sudah ada di komunitas perfilman di Batam, itu juga kami memberi kesempatan untuk bisa mengikuti suatu program yang sifatnya tentunya untuk membangun capacity dan sekaligus produksi. Ini yang sudah pernah diikuti oleh Mas Moko ini berkaitan program yang namanya kompetisi produksi film pendek Ayah Indonesia dan masuk 10 besar. Kalau boleh nambahin, itu tahun 2021. Jadi itu satu-satunya wakil dari Sumatera. Satu-satunya dari Sumatera yang berhasil ke sana ya. Yang 10 besar, dan kompetisinya itu benar-benar ketat. Oke. Itu 600 proposal ya Pak ya. Kita tuh benar-benar kayak proud gitu loh. Iya. Ini merupakan sebuah kebanggaan besar seperti itu ya, pembuktian juga ya. Betul. Bahwa ini bukan sebuah karya yang biasa seperti itu ya. Iya. Dan tidak hanya berhenti di produksi. Iya. Kita membangun kapasiti, lalu peningkatan literasinya juga dilakukan di situ kan, produksi pesertaan itu. Tapi juga bagaimana pendiskusiannya. Kalau kan penting di situ gitu. Bagaimana membangun ekosistem itu gitu. Jangan sampai berhenti di produksi. Betul. Nah, tentunya ini kita juga memberi peluang juga mereka untuk berfestival. Betul. Ya baik festivalnya di tingkatan nasional maupun internasional. Coba ikut di JAV. Di JAV sama Turki. Turki lah ya. Lolos ke Turki. Sampai ke Turki sana ya. Itu dia kan. Itu yang kita akan bangun. Sampai Turki. Oke. Jadi ini menjadi sebuah pembuktian juga seperti itu ya. Betul. Oke. Sudah semakin terus mudah-mudahan sih terus berkembang, dan tentunya juga tidak hanya kuantitasnya semakin meningkat tapi kualitas. Oleh karena itu sebenarnya kita pun ada upaya-upaya untuk peningkatan itu dan memberi kesempatan kepada bagaimana sih mereka bisa berkompetisi di tingkat internasional. Ini kami ada program untuk kapasitinya, ada lab-lab
film internasional, bukan nasional. Ada juga untuk bisa kesertaan, untuk bisa di kompetisi atau di festival internasional. Ya, itu melalui travel grant atau perjalanan untuk fasilitasi bagi senias-senias yang memang perlu untuk bisa tampil di dunia festival internasional. Jadi memang film ini tidak hanya bisa dinikmati hanya untuk ya kita sebagai warga Indonesia seperti itu ya, tapi juga luar bisa melihat seperti itu ya. Tentunya juga dibantu difasilitasi dari Kemendikbud seperti itu. Hadir pemerintah di situ. Oke, Pak Yan, ini kan sudah disambut baik juga dari Kemendikbud seperti itu ya. Harapan besar gitu ya bahwa memang anak muda ini tidak hanya sebagai mereka penikmat film Indonesia, tapi ikut berkontribusi. Seperti itu ya. Apa yang memang Pak Ian gaungkan gitu kepada anak muda di luar sana biar mereka lebih cinta lagi dengan dunia film, terutama mereka bisa ambil gitu bahwa ini ada peluang besar, mereka bisa kontribusi di sana. Iya, seperti perlu diketahui dulu ya. Demi Film Indonesia ini usianya sampai besok tanggal 8 Desember itu udah 10 tahun. Wow, ya, satu dekade. Iya, satu dekade. Dan Demi Film Indonesia terdiri dari bukan saja sineas, ya sutradara, banyak sekali sutradara yang bergabung di situ. Mulai dari Mas Gawin Nugroho, John Dewanto, Andi Bahtia Yusuf, dan sutradara-sutradara muda seperti Hado Ada Watu, lalu aktor dan aktris mulai dari Slamet Raharjo, Tio Pakusadewo, Deddy Miswa dan lain-lain, juga wartawan-wartawan senior bergabung di sana, ya, dan semuanya itu adalah untuk menumbuhkan rasa cinta film Indonesia. Sebab itu kami keliling ke berbagai kota, bukan di Batam ini memang ada keistimewaannya karena di sini ada pembuat film-film pendek yang memang durasinya mungkin hanya 23 menit, 30 menit ya, tetapi mencapai reputasi internasional seperti tadi disebut Pak Edi adalah di Cannes. Ya, ada film dari Makassar ya yang mendapatkan piala di Cannes. Ada film dari Jogja ya yang mendapatkan piala dari Cannes, judulnya Perenjak. Ya, sementara yang dari Makassar tadi judulnya Tukang Odong-Odong, itu Baswi dan ini ya isinya jadi tukang odong-odong. Mungkin itu membuka mata dunia bahwa di dunia ini ada loh film-film yang unik dari Indonesia. Orang Eropa atau Amerika mana kenal odong-odong, tapi dengan melihat ini ya bisa kita ternyata ada dua suami istri tukang odong-odong yang setiap hari memutar odong-odong untuk dinaiki anak-anak dengan menyanyi gembira, tetapi mereka itu tidak punya anak. Ini kan sebenarnya ironis sekali. Jadi itu dua batugi yang digarap dengan baik ya, dan itu adalah bakat besar yang nanti pasti mungkin tahun depan ya dia akan membuat film panjang. 2016 tuh komunitas film masih dikit. Jadi sekarang ketika kemarin kita kumpulkan ternyata banyak juga bakat-bakat yang yang mulai muncul lah. Apalagi kemarin waktu kemarin sempat saya ada roadshow untuk film Radio Pak Haji Mahmud di SMK 5. Dan ternyata kita semacam bikin mini workshop lah, penulisan gitu kan, nulis sinopsis itu. Ternyata di situ banyak juga ide-ide yang keluar dari teman-teman di sana. Dari sinopsis pendek gitu ya, ternyata mereka bisa menggali ide gitu. Walaupun mereka belum tahu gimana caranya. Buat mengembangkannya. Tapi dari situ kita kita bisa lihat ternyata bisa dieksplor gitu. Lagi seperti itu ya. Dan menariknya ide-ide yang keluar itu lebih muatan lokal di Batam gitu. Dan itu sebenarnya daya jual mungkin bisa ditunjukkan ke banyak orang, mungkin ke nasional juga yang bisa dikembangkan lagi seperti itu ya. Sehingga memang ini bisa menarik tidak hanya yang kita warga Batam aja bisa melihat seperti itu, tapi juga Indonesia bisa melihat, bahkan mungkin di internasional seperti itu ya. Ini menarik sekali ya. Tapi kita juga nanti bakal membahas mengenai project yang memang bakal dilaksanain mulai hari besok ya. Akan Cinema Filmmaker Goes to School Kota Batam dan mulai hari esok ya di beberapa sekolah seperti kita bakal sekolah dari masing-masing sekolah akan berkumpul kurang lebih 200-an ya, dan
kami akan berbicara di depan mereka. Lalu lusa kami akan setelah itu kami akan nonton film. Ya, nonton film sama saya gratis. Nobar ya? Iya, nobar dengan tentu saja di bioskop gitu kami pilih ya kan untuk sebuah film Indonesia terbaru. Lalu setelah itu keesokan harinya hari Jumat kami akan mengajak mereka mengadakan to show ke Infinity Studio. Wah. Ya, pilihan. Ya, jadi murid-murid pilihan dari yang sudah dipilih oleh guru masing-masing karena saya kan nggak kenal mereka ya. Iya, betul. Akan diajak ke sana dan akan disambut oleh Mike Williwan sendiri sebagai produser tempat itu akan diajak keliling selama mungkin 1,5 jam yang meninjau studio dan apa saja yang sedang dibuat di sana. Terutama yang akan diperlihatkan adalah studio animasi. Karena untuk diketahui Nia Nilanda seorang sineas wanita kita pernah membuat film animasi mengejar mimpi animasi di situ dan hasilnya bagus sekali ya. Dan ada juga film yang kemudian dibeli copyrightnya oleh HBO judulnya Guisi. Guisi itu adalah bahasa Inggris dari nama kota di Jawa Timur, Gresik. Yang dibintangi oleh Adinia Wirasti. Ada lagi Buffalo Boys yang dibintangi oleh Aryo Bayu. Dan ini adalah sebuah film-film yang kolosal. Belum lagi The Night Come For Us itu yang dibintangi oleh Joe Taslim. Ini film-film yang kualitasnya tidak kalah dengan Hollywood atau Hong Kong. Ya, film-film action khususnya di situ. Sebab itu nama Infinity saya bukan dibayar oleh Infinity ya. Tetapi itu memang nama itu kalau kita buka Google pun akan langsung terbaca bahwa ini adalah studio yang bukan main-main ya, bukan kelas cemen ya. Dan orang dari luar datang ke situ untuk membuat film karena apa? Biayanya lebih murah. Bukan cuma Singapura dan Malaysia, bahkan dari Hollywood. Besok saya akan berjumpa dengan seorang aktor Jepang yang main dalam film terbaru kayak Mike Williwan. Judulnya Orang Ikan. Ada aktor Jepang, ada aktor dari Inggris yang bermain dalam sebuah film Indonesia yang tadi mengisahkan legenda. Ada yang monster, manusia amfibi. Jadi kalau kita kenal di barat ada Aquaman. Di sini justru orang ikan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin setelah itu ada lagi yang dari legenda yang lain, orang minyak. Bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi minyak. Dan dia monster yang sangat menakutkan karena mempunyai dendam kesumat.